1. Insinyur Soekarno. Sobat Pinterfan, Insinyur Soekarno memiliki sikap tegas yang membuat gentar dunia. Halo Sobat Pinterfan, apa kabar hari ini? Amerika Serikat selalu protektif terhadap orang-orang yang dianggap sebagai ancaman. Banyak hal yang menurut mereka dianggap bisa mengancam perekonomian, politik, dan militer bangsanya. Hal itu dibuktikan dengan beredarnya daftar orang-orang yang ditakuti Amerika Serikat. Di antaranya Adolf Hitler, Che Guevara, Saddam Hussein, Osama bin Laden, dan masih banyak lagi. Namun, dewasa ini, Amerika Serikat menempatkan Presiden Rusia Vladimir Putin yang dianggap paling berbahaya bagi Amerika Serikat. Selain mereka, rupanya ada beberapa orang Indonesia yang sangat ditakuti oleh Amerika Serikat. Negeri Paman Sam itu memiliki alasan tertentu kenapa takut sekali kepada orang-orang Indonesia ini. Siapa saja mereka akan kita bahas. Satu, Insinyur Soekarno. Sobat Pinterfan, Insinyur Soekarno memiliki sikap tegas yang membuat gentar dunia. Bahkan Amerika sekalipun cukup takut. Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap Presiden pertama Republik Indonesia ini terjadi pada saat Soekarno menolak tawaran Amerika Serikat untuk menjadikan Indonesia bagian dari sekutu Amerika dan lebih memilih mendirikan non-blok. Soekarno mendirikan kelompok non-blok yang berada di tengah dominasi Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan hal ini yang menjadikan Soekarno masuk pada daftar orang yang paling ditakuti dunia, terutama Amerika Serikat. Dua, Soeharto. Sobat Pinterfan, pada era Soeharto, negara-negara di dunia sangat segan terhadapnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa Amerika Serikat sangat takut terhadap Soeharto. Dapat diketahui bahwa pada masa kepemimpinannya, Indonesia mempunyai struktur kenegaraan yang sangat baik. Kekuatan Indonesia saat itu merata di segala bidang, mulai dari ekonomi, politik, dan militer. Ketika itu, Indonesia termasuk negara yang sangat kuat dan paling seimbang. Dengan dominasi Soeharto ini, yang membuat Amerika tidak bisa berbuat apa-apa untuk melenyapkan bapak pembangunan yang satu ini. Tiga, Muhammad Hatta. Sobat Pinterfan, bapak koperasi Indonesia ini sangat berpengaruh besar terhadap kebijakan yang diambil oleh Insinyur Soekarno pada saat itu. Ia sangat berani menolak adanya dominasi Amerika Serikat di Indonesia. Dia percaya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan menjadi negara yang bisa mempunyai kemandirian yang kuat terhadap negara lain. Ia tetap menjadi orang yang disegani di dunia, meskipun pandangannya tidak sejalan lagi dengan Insinyur Soekarno. 4. Prabowo Subianto. Sobat Pinterfan, Prabowo Subianto yang sebelumnya tidak pernah duduk di kursi pemerintahan, tetapi ia mampu memimpin bangsa Indonesia selama 20 tahun dan menjadikan Indonesia negara yang besar, alias tidak pernah mau untuk berkompromi dengan negara asing jika itu dapat merugikan kedaulatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Selain itu, ia mempunyai cita-cita sama seperti Soekarno yang ingin membangun Indonesia secara mandiri dari segi ekonomi, politik, dan kebudayaan. Penentangnya terhadap ekonomi liberal dan kapitalis membuat Amerika sangat ketakutan. Walaupun pada Pilpres 2014 dan 2019
Prabowo kalah dalam perebutan kursi Presiden Republik Indonesia, beliau masih ditakuti oleh Amerika Serikat. Bahkan, Amerika pernah terang-terangan menolak Prabowo sebagai presiden. Prabowo biasa dipanggil 08 atau Koslap karena beliau adalah Danjen Kopassus yang ke-8. Prabowo memang berbeda dengan jenderal-jenderal lain. Dia mempunyai keistimewaan. Kita tahu dari fakta sejarah bahwa Prabowo Subianto adalah mantan menantu Pak Harto. Dan kita tahu Prabowo adalah perwira TNI yang paling cemerlang di zaman Pak Harto berkuasa. Prabowo memang berbeda dengan jenderal-jenderal lain. Dia mempunyai keistimewaan. Prabowo dalam usia 46 tahun sudah berpangkat Letjen dengan jabatan Pangkostrad. Tetapi bukan semua itu yang membuat Prabowo ditakuti oleh jenderal-jenderal lain. Prabowo ditakuti sebagian jenderal karena who knows too much. Selain oleh Amerika Serikat, Prabowo ternyata salah satu jenderal yang ditakuti oleh para jenderal-jenderal lain. Prabowo ditakuti sebagian jenderal karena he knows too much, atau dia tahu terlalu banyak tahu mengenai apa. Seperti yang admin rangkum, istilah he knows too much adalah sebagai berikut. Prabowo tahu terlalu banyak tentang 1. Siapa-siapa saja jenderal yang kekayaannya tidak wajar. 2. Tahu dari mana asalnya, siapa cukongnya. Prabowo tahu sisi kelam, catatan kejahatan, kelemahan, dosa-dosa, integritas para jenderal itu. 3. Prabowo tahu sejarah mereka. 4. Prabowo tahu jenderal mana yang benar-benar loyal pada negara. 5. Prabowo tahu jenderal mana penjual negara atau pengkhianat. 6. Prabowo tahu jenderal mana yang jenderal salon, tidak pernah perang, penakut, dan pengecut. 7. Prabowo tahu siapa jenderal kacung mafia Cina. 8. Prabowo tahu siapa jenderal yang suka bocorkan dan jual informasi rahasia negara ke negara asing. 9. Prabowo tahu jenderal mana piaraan asing. 10. Prabowo tahu jenderal mana yang jadi backing mafia kayu, mafia tambang, mafia penyelundupan BBM bersubsidi, mafia pencurian ikan, dan seterusnya. 11. Prabowo tahu jenderal-jenderal pemilik tambang dan HPH ilegal. 12. Prabowo tahu jenderal-jenderal tukang cuci uang haram. 13. Prabowo tahu di mana uang tersebut disimpan. Dan yang ke-14, Prabowo tahu siapa jenderal-jenderal yang terlibat rekayasa penculikan, penghilangan, pembunuhan 13 warga yang mendompleng operasi Timawar 1998. Bagaimana menurut Sobat Pinter Fan? Silahkan berkomentar di bawah video ini. Sobat Pinter Fan, jangan lupa untuk subscribe juga channel Militer Magazines